Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska E. Puspita. Saya dari Informatika D. NIM saya adalah J2J022123. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang bisnis kami. Untuk deskripsi proyek yang aku pilih adalah hijab muslimah. Tujuan dari proyek ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan konsumen, dapat meraih keuntungan yang besar dalam usaha ini. Bagaimana ide ini muncul? Apa yang menginspirasi Anda untuk menjalankannya? Mungkin karena banyak di kalangan zaman sekarang itu banyak remaja yang menggunakan hijab yang enggan menggunakan model hijab yang dahulu. Karena rawang, gampang kusut, maka dari sini kami membuat produk ini dengan model yang modern dengan bahan yang sangat berkualitas. Nama perusahaan kami adalah Ranisha Hijab. Untuk yang kedua adalah aliansi pasar. Kita membuat produk hijab ini untuk kita pasarkan melalui sosial media, yaitu ada Shopee, TikTok Shop, WhatsApp, dan lainnya. Tren pasar terbaru ini akan diprediksi pertumbuhan industri. Nah, kita tentunya dari segi harga kita mungkin bisa dibandingkan dengan harga-harga hijab yang lainnya atau dengan produksi yang lainnya atau dengan toko yang lainnya. Dan untuk model bisnis selanjutnya, apa model bisnis yang Anda pilih? Jadi menjual hijab secara online melalui situs web atau platform e-com. Pelanggan dapat berbagai desain, warna, dan bahan hijab yang ditawarkan. Menggabungkan penjualan offline dan online dengan membuka toko fisik dan memiliki keberadaan online. Pelanggan dapat membeli langsung di toko atau di web atau di platform e-commerce. Menjual pusat ini tuh bisa dari pembelanjaan, marketplace, di mana kita menyebar media sosialnya ke kalangan remaja. Selanjutnya, inovasi dan keunggulan bersaing. Apa yang membuat proyek Anda unik atau inovatif? Jadi kita itu menggunakan bahan yang inovatif seperti teknologi yang ada yang anti kerut, bahan bernapas, atau bahan ramah lingkungan. Dan di sini meningkatkan kenyamanan pemakaian hijab dan menarik pelanggan yang mencari produk yang inovatif. Koleksi hijab dengan desain yang eksklusif atau berkolaborasi dengan desainer terkenal. Dan di situ pola ada gaya atau tambahan detail sesuai keinginan mereka. Fokus pada produksi hijab yang ramah lingkungan dengan bahan daur ulang atau metode produksi yang berlanjut. Konsumen semakin menghargai bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apa aspek teknologi atau fitur khusus yang membedakan proyek? Ya, jadi itu seperti teknologi kayak anti kerut, bahan bernapas atau bahan ramah lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan kenyamanan pemakaian hijab pada pelanggan. Yang kelima ada strategi pengembangan produk atau layanan. Jadi mungkin kita akan memperluas koleksi hijab dengan menambah berbagai desain warna dan gaya untuk mempertimbangkan tren terkini dan kebutuhan pelanggan untuk menciptakan variasi yang menarik. Dan selalu mencari inovasi dalam desain hijab, keterbukaan tren terkini, dan keberanian untuk mencoba desain yang unik dapat membuat produk kita itu lebih menarik dari pelanggan. Untuk kita itu juga ada cocok pemakaian untuk sehari-hari seperti di kantor, sekolah, ataupun acara-acara yang lain. Dan kita dapat meningkatkan merek
meningkatkan exposure merek kita. Tuh, seperti itu. Oke, selanjutnya yang manajemen risiko. Dari kita sendiri itu dapat mencakup risiko produksi bahan baku, risiko produksi ada mungkin persaingan atau pengaruh oleh tren fashion. Risiko terkait tren yang cepat berubah perlu dipertimbangkan. Dan kita harus mempertahankan kekreatifan kita dalam membuat desain untuk kerudung-kerudung yang perlu kita jual atau yang perlu kita untuk menarik pelanggan, dan mungkin terlalu besar dapat mengakibatkan biaya yang menyimpan yang lebih tinggi, sementara stok yang terlalu kecil dapat menyebabkan kehilangan peluang penjualan. Oke, yang selanjutnya yaitu kemitraan dan jaringan. Dari sini kita untuk kemitraan jaringan ini bekerja sama dengan vlogger atau dengan influencer hijab, seperti kita ada model hijab dan pengikut yang memiliki basis pengikut yang besar. Mereka dapat membantu kita mempromosikan produk kita, membantu membangun jaringan dengan audiens yang lebih luas, dan berkolaborasi dengan desainer atau merek termuka dalam industri fashion. Dan ini juga dapat memberikan exposure lebih besar dan meningkatkan kredibilitas merek kita. Mungkin kita menggunakan bergabung dan berpartisipasi atau aktif di platform media sosial yang digunakan oleh komunitas atau industri yang kita minati. Dan kita harus juga menghadiri acara untuk pertemuan komunitas di wilayah atau di industri yang relevan untuk memperluas jaringan kita secara offline. Dan yang terakhir, terlibat dalam kegiatan sosial atau kebaikan di komunitas kita dan ini juga dapat membangun hubungan, memberikan dampak yang positif bagi bisnis kita. Oke, yang selanjutnya yaitu keberlanjutan dan dampak sosial. Jadi bisnis hijab dapat memberdayakan perempuan dengan menyediakan peluang pekerjaan dan kemitraan dengan produsen lokal. Ini dapat meningkatkan keberdayaan ekonomi perempuan dan selanjutnya keberlanjutan dan dampak sosial. Bisnis hijab ini dapat memberdayakan perempuan dengan menyediakan peluang pekerjaan atau kemitraan dengan produsen lokal. Dan ini dapat meningkatkan keberdayaan ekonomi perempuan, melibatkan masyarakat lokal dalam produksi atau distribusi dalam menciptakan ikatan yang lebih kuat antara bisnis atau komunitasnya. Menggunakan platform bisnis untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai budaya dan agama yang terkait dengan hijab, serta mendukung pendidikan perempuan, mengadopsi praktik produksinya ramah lingkungan seperti metode yang ramah lingkungan dan mendukung gaya hidup yang keberlanjutan. Oke, yang nomor 9 yaitu pertanyaan nomor 9. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Tinjau laporan keuangan secara berkala untuk mengukur kesehatan dan finansial proyek. Pertimbangan pertumbuhan, penjualan, laba bersih, dan perbandingan biaya. Selanjutnya evaluasi. Apakah ada peningkatan dan kemitraan lokal, transparansi, dan praktik produksi yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu tinjau partisipasi masyarakat dalam proyek, evaluasi, reputasi bisnis, pertimbangan apakah bisnis mendapatkan dukungan positif masyarakat atau memiliki dampak positif dari citra merek kita. Oke, yang selanjutnya yaitu pertanyaan umum. Apakah tantangan khusus yang Anda hadapi selama melaksanakan proyek? Jadi persaingan yang ketat,
tren mode yang berubah atau dengan bisnis fashion itu termasuk bisnis hijab, pemasaran dan branding, memahami pemasaran dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya bagaimana mengatasi hambatan kesulitan selama berproses pengembangan proyek. Jadi kita aktif memantau pasar dan tren fashion hijab untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan selera konsumen dan terus-menerus mencari inovasi, menjalin kemitraan dengan pemasok dan menggunakan strategi pemasaran yang kreatif. Oke, yang selanjutnya berapa jumlah model yang Anda butuhkan, dan kami menyediakan beberapa model hijab yaitu seperti hijab skirt, segi 4 Paris, segi 4 Paris wall, dan segi 4 basic. Dan yang terakhir yaitu berapa profit yang sudah dihasilkan oleh perusahaan Anda, yaitu 500.000. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.